selamat siang Sobat RI semuanya. Kembali lagi bersama saya Mirza di Pos Jaga Podcast KPPN Jakarta 3. Nah, pada episode ketiga kali ini kita akan membicarakan tentang supplier. Jadi secara lebih rinci nanti kita akan mengetahui apa sih dan bagaimana supplier itu. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah ahli dan paham sekali nih tentang apa-apa saja dan bagaimana itu supplier di KPPN Jakarta 3. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Dek. Iya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, yang penting dapat sehat dulu. Iya. Sudah siap Bu untuk menyapa teman-teman di sana semuanya? Insya Allah. Oke, jadi langsung saja pada hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang supplier ya Sobat RI semuanya. Oke Bu, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan pertama ya. Jadi penerima anggaran APBN ini pasti bermacam-macam kan ya Bu tipenya. Nah, apakah supplier ini juga punya kriteria tertentu atau jenis pengelompokan nih? Kalau ada bisa dijelaskan lebih lanjut Bu. Tipe supplier itu ada 7. Satu itu tipe satker untuk bendahara, 2 itu tipe penyedia barang dan jasa, biasanya untuk kontrak SPM yang satker pembayaran ke barang dan jasa supplier. Ketiga itu tipe para pegawai, untuk pegawai PNS, Polri dan non PNS Polri, TNI dan PNS. Terus ketiga adalah tipe keempat itu tipe empat itu babun itu nggak ada di kita, Bendahara Umum Negara, dia ada di KPPN Jakarta 2. Terus kelima itu transfer daerah, keenam itu untuk penerus pinjaman, keenam untuk penerima bayang lain yaitu PPNPN dan lain-lain. Terus ketujuh penerusan pinjaman. Sedangkan untuk di KPPN Jakarta 3 itu sebenarnya yang ada hanya tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 6 dan tipe 7. Oke, bisa dimengerti Bu. Nah, jadi memang supplier ini memang sangat penting ya Bu ya dalam proses pencairan dana di KPPN. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang sebuah kasus nih Bu. Pencairan dana ini kan sudah diajukan oleh Satker ke KPPN melalui SPM ya sebelumnya. Tapi ternyata SPM tersebut bisa ditolak nih karena ada masalah dengan nomor rekening supplier yang tidak ditemukan. Nah, itu biasanya penyebabnya seperti apa sih Bu? Karena mungkin hal ini masih bisa terjadi ke Sobat RI semua yang sedang menonton. Memang sering SPM itu terjadi kadang-kadang sudah diproses sampai ke validator, ternyata nomor rekening si A minta ya nggak ditemukan. Ini biasanya karena si A tersebut pindah mutasi. Jadi mutasi dia rekening otomatis kalau si A ini mutasi kan dia ada SKPP. SKPP ini plus per 58 untuk penonaktifan rekening tersebut. Ini si Satker dinonaktifkan. Nah, sebenarnya misalnya gini, si A dibayar sampai Februari. Nah, sampai Februari berarti dia kan kemungkinan di SKPP Satker kadang mencantumkan sampai tunkin Februari dibayar di tempat lama. Berarti kita nanti Februari masih bisa menerima. Ya. Setelah itu kan kita nonaktifkan. Nah, nonaktifkan ternyata si A ini Maretnya dibayar lagi di Satker ini, gitu loh. Ya, otomatis kan tidak bisa karena dia sudah statusnya sudah nonaktif. Nah, harusnya dia di Satker yang baru. Nah, itu yang biasanya tidak ditemukan itu karena kasus rekening tidak aktif. Yang kedua, misalnya juga si A ada di Satker sekarang nih, Satker C. Dia si A ini dari Satker C pindah ke Satker B. Nah, ternyata di Satker C ini kan dia dinonaktifkan karena dia statusnya mutasi. Setelah sampai di Satker B, nggak lama kemudian dia kembali lagi ke Satker C, mutasi lagi. Ya. Nah, yang dimutasi di Satker B ini kan dinonaktifkan sama ya, di Satker B. Harusnya dia kembali lagi ke Satker C, dia mengajukan surat per 58 untuk pengaktifkan kembali. Oh ya. Nah, jadi kan dia SPM udah proses, ternyata loh kok nggak aktif, kok nggak ditemukan karena statusnya dia tidak nonaktif. Nah, jadi kalau kasusnya seperti yang dari si A dari Satker C ke B balik lagi, itu harus ada
per 58 untuk mengaktifkan kembali. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan nih mengenai penolakan terhadap SPM karena nomor rekeningnya mungkin tidak ditemukan ya. Nah sekarang untuk penolakan SPM yang dikarenakan duplikasi supplier itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Bisa tidak Bu untuk dijabarkan nih ke Sobat Tri sekalian? Duplikasi supplier itu biasanya satu karena duplikasi tipe supplier. Jadi tipe supplier 3 tidak boleh duplikasi dengan tipe supplier 6. Tipe supplier 6 ini misalnya untuk beasiswa, terus untuk PPNPN. Jadi misal nih si A dia pegawai negeri, dia PNS, dia nomor rekening 123. Nah dia kemudian mendapatkan beasiswa. Nah harusnya si A ini tidak memakai nomor rekening yang nomor 123. Karena tipe 3 itu hanya untuk gaji, tunkin. Dengan tipe 6 itu penerima yang lain-lain, beasiswa, PPNPN. Sama ada misal PPNPN, dia awalnya PPNPN nih, rekeningnya 3456. Alhamdulillah dia bisa jadi PNS. Jadi PNS kan otomatis diajukan gajinya, tunjangannya ke sama si Satker nih, dengan nomor rekening yang sama, itu juga tidak bisa. Jadi solusinya satu, dia menonaktifkan tipe supplier 6 atau dia mendaftar dengan nomor rekening yang baru. Oke Bu, saya sekarang sudah menjadi lebih paham nih. Mungkin Sobat Tri juga seharusnya sudah paham ya Bu ya di rumah. Nah sekarang kalau boleh tahu nih Bu, perubahan nomor rekening itu sebenarnya bisa dilakukan atau tidak sih? Dan kalaupun misal bisa dirubah, itu siapa yang boleh untuk merubah? Rekening itu sebenarnya kalau untuk nomor rekening tidak boleh dirubah. Karena adalah nomor rekening itu mudah melekat dari tidak bisa berubah. Kalau unsur dari rekening tersebut misalnya nama pemilik rekening itu bisa kita ubah. Dan solusinya untuk nomor rekening yang baru seperti sekarang ini untuk tipe 1 bendahara kan banyak rekening virtual account. Padahal udah diganti, banyak pergantian virtual account. Itu solusinya daftarkan kembali SPM tersebut, nanti otomatis PAN akan mendaftarkan nomor rekening baru tersebut. Jadi yang tidak bisa dirubah itu nomor rekening. Nomor rekening itu tidak bisa dirubah. Oke, bisa dipahami Bu penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. NPWP itu juga merupakan data pendukung kan ya Bu, yang ada di dalam SPM ketika Satker ini mengirimkan SPM-nya ke KPPN untuk proses pencairan dana. Nah, apakah NPWP ini juga bisa diubah untuk setiap tipe suppliernya? Nah, kalaupun bisa, bagaimana nih Bu penjelasannya? Silakan Bu untuk dijelaskan. Untuk NPWP, untuk pendaftaran untuk tipe 1 tidak bisa dengan statusnya mendaftar. Untuk tipe 7 pun juga demikian tidak bisa. Untuk tipe 2 pun juga tidak bisa. Kalau NPWP hanya bisa berubah untuk tipe 3 dan tipe 6. Jadi untuk tipe 2 misalnya pemegang barang dan jasa ini mungkin akan ganti nih NPWP-nya. Kan banyak nih sekarang yang KPP merubah nomor NPWP. Nah, mungkin belakang digitnya 777. Nah, si PBJA ini PBJ ternyata informasi dari KPP NPWP tersebut akan diganti 78. Nah, jadi solusinya mendaftarkan kembali NPWP tersebut. Nah, sekarang dia tinggal kalau mau dijadikan satu, dia mengajukan surat merger. Merger NPWP. Jadi NPWP 7 sama 8 itu digabungkan. Jadi jadi satu nama dengan NPWP yang terserah dipilih. Misalkan mau pilih pakai NPWP yang baru atau yang lama, atau misal sesuai dari KPP pakai yang 78, berarti yang 7 ini di merger ke 78. Tapi sebelumnya yang 78 ini didaftarkan dulu. Karena kalau tidak didaftarkan tidak bisa di merger juga. Baik, jelas dan rinci sekali ya Bu penjelasannya tentang topik kita pada hari ini, yaitu tentang supplier. Nah, sekarang sebelum menutup episode Pos Jaga pada kali ini, bisa nggak nih Bu disampaikan kepada Sobat Tri sekalian yang sedang menonton sepatah atau 2 patah kata tentang topik kita pada hari ini? Silakan Bu. Sebelum saya hanya menyampaikan gini aja.
mohon Satker untuk sebelum mengajukan SPM pastikan kembali satu untuk para pegawai apakah rekening itu aktif atau tidak, tolong dicek kembali karena termasuk perpindahan dari para pegawai itu ada yang belum dinonaktifkan atau belum dicek kembali, jadi rekening tersebut benar-benar sudah terdaftar. Kedua, untuk pengecekan untuk perubahan nama supplier, gelar dan lain-lain, tolong benar-benar dipastikan kalau memang akan berubah. Kadang-kadang begini, Satker sudah merubah tapi dia tidak memberitahukan ke KPPN. Nah, jadi ini juga ketolak juga, pastikan kalau supplier tersebut berubah data-datanya. Jadi biar tidak tertolak. Ketiga untuk rekening pun juga begitu. Pastikan nomor rekening terutama pegawai yang baru, pastikan kalau dia belum pernah terdaftar di tipe 6. Ya. Itu aja, tolong sebelum memasukkan SPM pastikan semuanya. Jadi SPM ketolak kadang-kadang bukan karena faktor dari kita, sistem menolak karena faktor dari sobat-sobat semua yang kurang teliti. SPM itu dimasukkan sudah benar nggak data-datanya sesuai dengan yang bersangkutan. Iya, oke Bu. Oke Sobat Tri semuanya, berakhir sudah podcast kita pada episode ketiga kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Dia tentang supplier bisa dipahami oleh Sobat Tri sekalian, sehingga Sobat Tri bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan negara. Nah, terima kasih Sobat Tri yang sudah bergabung pada Pos Jaga kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa dan selamat siang. KPPN Jakarta 3 bersama kita bisa pelayanan excellent.